Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Kecia dari mahasiswi kedokteran UKDW dan juga kelompok KKN 19. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi terkait vaksin COVID-19. Sebelumnya, apa itu vaksin? Vaksin adalah suatu produk yang berisi mikroorganisme yang tentunya sudah dimatikan atau dilemahkan terlebih dahulu, ataupun bagian tertentu dari mikroorganisme yang sudah diolah sedemikian rupa, sehingga bila diberikan kepada seseorang, dapat menimbulkan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Cara kerja vaksin dimulai ketika vaksin disuntikan ke dalam tubuh, maka tubuh akan mengenali komponen yang ada di dalam vaksin tersebut, kemudian akan merespon dengan membentuk kekebalan atau antibodi. Apabila di masa mendatang seseorang terpapar virus yang sama, maka tubuh sudah mengenali virus tersebut dan tahu cara untuk melawannya. Bagaimana dengan vaksin COVID-19? Vaksin COVID-19 juga bermanfaat untuk melindungi tubuh kita dari penyakit COVID-19 dengan mendorong pembentukan kekebalan di dalam tubuh, sehingga seseorang tidak mudah sakit atau hanya mengalami gejala sakit yang ringan. Vaksinasi COVID-19 ini bertujuan untuk mengurangi penularan, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok, dan untuk melindungi masyarakat agar tetap produktif. Kekebalan kelompok atau disebut dengan herd immunity dapat dicapai bila cakupan vaksinasi sudah merata dan cukup banyak orang dalam masyarakat yang sudah divaksin. Kekebalan kelompok ini akan mengurangi penyebaran virus dan melindungi diri kita serta melindungi orang-orang yang tidak bisa divaksin seperti anak-anak, lalu orang yang memiliki riwayat penyakit autoimun, dan orang yang memiliki penyakit penyerta yang tidak terkontrol. Saat ini, penerima vaksin COVID-19 diutamakan kepada penduduk yang berdomisili di Indonesia yang sudah berusia 18 tahun ke atas dan dengan kondisi tubuh yang sehat. Bagi penyintas COVID-19 yang sudah dinyatakan sembuh dalam waktu minimal 3 bulan, maka sudah bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19. Kemudian, vaksinasi COVID-19 ini juga sudah mulai diberikan kepada anak-anak usia 12 hingga 17 tahun untuk mencegah penyebaran COVID-19. Efek samping yang ditimbulkan setelah vaksinasi COVID-19 umumnya bersifat ringan dan sementara, yaitu berupa ruam di bagian bekas suntikan, pusing, nyeri otot, dan demam. Efek samping ini bergantung pada kondisi tubuh masing-masing orang dan merupakan hal yang wajar, karena menandakan bahwa vaksinnya bekerja, namun tetap harus kita perhatikan. Yang perlu diingat bahwa manfaat dari vaksin COVID-19 ini jauh lebih besar dibandingkan risiko sakit bila tidak divaksin. Vaksinasi COVID-19 dapat dilayani di beberapa fasilitas kesehatan, seperti di rumah sakit, klinik, puskesmas, puskesmas pembantu, dan di unit pelayanan kesehatan pada kantor kesehatan pelabuhan. Sedangkan untuk vaksinasi pada anak usia 12 hingga 17 tahun dapat dilayani di fasilitas kesehatan atau di sekolah, madrasah, pesantren yang sudah berkoordinasi dengan dinas pendidikan atau kantor wilayah setempat. Apakah orang yang telah menerima vaksin masih bisa tertular COVID-19? Ya, orang yang sudah divaksin masih memiliki kemungkinan untuk tertular virus COVID-19, apalagi bila kita tidak menerapkan protokol kesehatan. Namun dengan adanya vaksin, maka dapat mengurangi gejala berat atau parah yang mungkin muncul akibat virus corona ini. Kemudian, selama cakupan vaksinasi belum luas dan kekebalan kelompok belum terbentuk, maka penularan virus masih tinggi. Oleh karena itu, orang yang telah tervaksinasi tetap harus mematuhi protokol kesehatan dengan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, membatasi mobilitas dan interaksi, dan yang terakhir, menghindari kerumunan. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk berani melakukan vaksinasi dan tetap mentaati protokol kesehatan, agar kita, keluarga kita, dan negeri ini terlindungi. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman atau keluarga terdekat. Terima kasih telah menonton.